Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selamat datang di Aksan Channel edisi Ramadan. Di episode kali ini, Aksan Channel akan menceritakan seorang sahabat yang senantiasa membuat Nabi tersenyum dan tertawa. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe. Mari tebar kebaikan bersama-sama. Sahabat yang beriman, berislam semestinya memunculkan kedamaian, baik dalam hati, damai dalam perbuatan, maupun damai dalam hubungan baik dengan orang lain. Dengan adanya kedamaian akan muncul jaminan keselamatan, baik keselamatan untuk diri sendiri maupun keselamatan untuk orang lain dan lingkungannya. Islam memiliki arti selamat. Rasulullah SAW sendiri menyatakan bahwa seorang muslim adalah orang di mana orang lain terjamin keselamatannya dari gangguan, provokasi lisan maupun kejahilan tangan. Rasulullah SAW juga menekankan bahwa implementasi keimanan adalah memberikan keamanan dan kedamaian atas harta dan hidup orang lain. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslim lainnya terselamatkan dari lisan dan tangannya. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang terlarang untuk dilakukan, dan orang mukmin adalah orang yang memberikan keamanan bagi orang lain atas darah dan harta mereka. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Dengan demikian, menapaki jalan keislaman adalah menepis ketegangan, rasa ketakutan, dan memastikan adanya kedamaian dalam kehidupan. Orang yang mengaku Islam tetapi kerap kali menebar teror dan ketakutan jelas bukanlah seorang identitas muslim yang dicirikan oleh Rasulullah SAW. Saya ingin menyebutkan salah seorang sahabat Rasul dari kalangan Ansor yang terkenal sebagai pelawak dan senang melucu. Namanya adalah Nu'aiman bin Amruh. Banyak lelucon yang menyebabkan Rasulullah SAW tertawa. Setiap kali Rasulullah berjumpa dengan Nu'aiman, beliau tidak dapat menahan diri untuk tersenyum. Beberapa sahabat pernah juga dikerjai oleh Nu'aiman dan akhirnya tertawa bersama. Suatu ketika Nu'aiman melihat penjual madu yang kepanasan dan keletihan setelah berkeliling menjajakan madunya di Madinah. Setelah seharian berkeliling, tak satu pun dagangannya terjual. Nu'aiman menjumpai penjual madu itu dan diajaknya menuju rumah Rasulullah SAW. Setelah mendekati rumah Rasulullah, Nu'aiman menyuruh penjual madu menunggu seraya membawa sebotol madu. Kemudian memberikan madu itu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku tahu engkau suka madu. Oleh karena itu aku berikan madu ini untukmu sebagai hadiah. Sepintas Nu'aiman senyum-senyum sendiri. Lalu ia menjumpai penjual madu dan mengatakan, aku akan pergi karena masih ada urusan. Sebentar lagi penghuni rumah itu akan keluar dan membayar kepadamu harga madu itu. Sang penjual madu pun menunggu cukup lama, tapi tak satu pun yang keluar dari rumah itu. Maka ia beranjak menuju rumah dan mengetuk pintu. Wahai penghuni rumah, bayarlah harga maduku. Rasulullah SAW di dalam rumah terkejut, tetapi segera memahami bahwa ini pasti ulah Nu'aiman yang sedang membuat lelucon agar Rasulullah SAW tersenyum. Tanpa berkata apapun, Rasulullah menemui penjual madu dan membayar harga madu tersebut. Tatkala beliau bertemu dengan Nu'aiman di kemudian hari, beliau tersenyum dan berkata, apa yang telah engkau lakukan terhadap keluarga nabimu, wahai Nu'aiman? Sambil cengengesan, Nu'aiman menjawab, ya Rasulullah, aku tahu engkau suka sekali menikmati madu, tapi aku tidak punya uang untuk membeli dan menghadiahkan kepadamu. Maka aku mengatakan saja kepadamu, dan semoga aku mendapatkan taufik ke arah kebaikan. Lihatlah betapa kehidupan keislaman di zaman Rasulullah SAW pun begitu rileks, penuh keceriaan dan jauh dari ketegangan, apalagi ketakutan dan teror. Profil Nu'aiman kira-kira mirip dengan Abu Nuwas atau Juha, orang-orang yang penuh humor dan membuat kesan Islam menjadi ceria dan tidak menegangkan.